Adapun acara yang keempat yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Umi Rohma Yulia. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu hudan wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa ummatillah rahimahullah. Alhamdulillah ini sisa-sisa dari padang pasir, suaranya masih agak serasa kering gini ya, berduk merusak dunia. Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan awat wa ummahat fillah dan ummahat di sini, karunia yang sangat besar. Apalagi di majelis zikir seperti ini, banyak malaikat sedang inspeksi gitu ya. Di sini disuruh, ini hadisnya sahih, disuruh oleh Allah gitu. Banyak malaikat, coba kamu cari itu di dunia orang yang mereka ngapain aja. Ada sekelompok orang yang mereka duduk untuk bicara tentang surga. Mereka itu betapa ingin sekali masuk surga. Mereka itu belum tahu surgaku gitu. Tapi kok mereka pinginnya, kalau tahu pinginnya kayak apa, ya kan? Terus apalagi mereka itu takut sama neraka ya Allah. Kalau tahu, mereka itu nggak akan berbuat yang tidak baik. Pasti dia sangat lebih takut dari yang saat ini. Gitu. Ya insya Allah dari langit sampai di sini ribuan malaikat sedang berbaris, gitu ya, untuk merendahkan diri mengampuni orang yang ada di sini. Hanya saja catatan tadi saya melihat ya, ini terus sebelum masuk ada berdoa. Terkadang kita itu ditanya, mengapa sih doa kita itu nggak dikabulkan gitu. Saya itu lagi belajar tentang ada berdoa. Ada berdoa itu tadi saya amati. Kalau berdoa itu gini, ya udah kalau Allah kasih sedikit itu ya mohon dimaklumin. Berdoa itu begini itu loh. Itu adabnya ada dalam kitab Majmu'atul Rasail itu. Tulisan Hasan Albani itu ada 10. Ini prolog dulu ya, belum materi gitu ya. Jadi biar doa itu sampai kepada kita itu ada adabnya. Adabnya yang pertama, kita harus menengadahkan tangan. Bahkan ketika Rasulullah sholat istisqa saja menengadahkan tangan ya, sampai ketiaknya itu kelihatan. Ibarat tinggi, benar-benar kita itu meminta kepada Allah sungguh-sungguh. Coba bayangkan. Ini doang gitu loh. Apa susahnya sih? Kan? Enak gitu ya. Itu. Terus nah, selain itu awali dengan memuji Allah. Ya, mungkin dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, apa-apa saja puji Allah. Kemudian ikuti dengan sholawat. Dan jangan lupa ketika menutup doa itu ada kata amin gitu. Amin, hanya dua, ini dua. Jangan amin gitu. Amin. Nanti artinya beda. Terus juga akhiri doa itu dengan memperbanyak sholawat. Dan jangan lupa mengusap muka, itu ada. Adab itu kan memperbaik menambah kredit poin dalam doa itu. Dan ucapan doa-doa itu adalah meliputi doa kebaikan. Suaranya cuma jangan terlalu keras. Tapi dan doa itu harus diulang 3 kali. Kalaupun kita baca doa 1 kali, tapi kalimat terakhir kabulkan, mudahkan. Nah, kalau Ibnu Atha bilang yang namanya doa gitu ya, itu ada 4 kategori yang bisa sampai kepada Allah. Yang pertama ada pilar yang kuat. Pilar itu apa sih kayak gini ya? Itu ikatan antara yang didoakan dengan yang berdoa. Itu harus ada ikatan.
ibu dengan anak, sesama saudara muslim dari sini. Terus kemudian saya itu ikhlas, benar-benar ikhlas gitu. Nanti akan dibawa ke langit itu doa itu sama saya tadi. Terus yang ketiga adalah waktu, di waktu-waktu yang tepat, saat safar, saat umroh. Dan yang keempat jangan lupa musababnya adalah memperbanyak sholat. Itu aja. Satu cerita doa. Semoga ya ini benar. Kemarin itu ada anak teman saya itu mau ujian. Dia itu DB, makan Allah, udah 15 tahun, nggak naik-naik itu terus. Saya hanya ingat anak saya karena dia berteman dengan anak saya itu dari bayi lah, baru lahir gitu sampai SMP gitu. Kemudian saya berdoa, ya Allah kasihan si Fasal. Saya berdoa. Siang itu 80 terus, sore itu 130. Saya hanya mempraktekkan dari apa yang saya baca. Saya mempraktekkan dari nasihat-nasihat para ulama. Ya, mungkin itu ya tambahan. Tadi saya lihat ada yang berdoa, dibaca doa itu tangannya pedih banget gitu loh. Wah ini mantap gitu, bener-bener ya Allah aku minta gitu. Atau menunjukkan bahwa kita itu benar butuh gitu. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin berdoa dari para ulama, banyak ustadzah, bahkan riwayat-riwayat orang pulang umrah itu sampai 40 hari itu masih dikelilingi malaikat. Doanya dikabulkan. Nah, saya hanya meminta kepada Allah bagi yang ada di sini, Allah lapangkan apabila rezeki, Allah mudahkan apabila dia suka, Allah datangkan jodohnya apabila berdoa. Ayo kalau kalian kayak gitu, amin pada lapangkan rezeki, jaga keluarganya, amin ya Rabbal alamin. Nah, di sini kita bicara dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia tentunya. Disinilah kita bersama, disinilah kita menjalin yang namanya ukhuwah. Apa tadi terakhir? Kayaknya jodoh ya misalnya. Pak, nanti kalau udah jodoh nanti tak bilangnya gini, kayak di gambar saya ini. Romantis itu adalah ketika banyak pasangan melangkah ke taman yang indah, kami memilih melangkah di jalan dakwah. Lagi-lagi romantis itu ketika banyak pasangan menyatakan cinta dengan bunga, kami cukup menyatakan cinta dengan saling mengajarkan doa. Nanti jadi materi dimarahin sama ketua umum saya nanti. Ya, oke. Kita bicara masalah ukhuwah, luar biasa, benar-benar. Saya bisa bertemu dengan alhamdulillah semua yang ada di sini ya, yang kita mencintai di sini karena Allah gitu ya. Karena insya Allah begitu. Karena apa? Ada sebuah riwayat, begitu ada seorang sahabat yang sedang berlalu gitu. Kemudian dia berkata, uhibbukum fillah gitu ya. Jawabnya bagaimana? Pasti jawabnya uhibbukum aidon gitu ya. Itu belum jawabannya. Kalau hadisnya itu bukan uhibbukum aidon. Ahbaballahu alladzi ahbabtani lahu. Tuh, aku mencintaimu. Aku mencintaimu kata yang menyebabkan kau yang menyebabkan aku mencintai Allah. Aku mencintai Allah yang menyebabkan Allah itu mencintai aku. Jadi intinya itu bahwa ketika aku tuh dicintai oleh seorang sesama muslim begitu, kita membalas cintanya itu karena Allah itulah yang menyebabkan cinta dia kepada kita. Dan orang yang seperti itulah yang akan masuk surga, yang akan bergandengan masuk surga. Karena apa? Ukhuwah indah itulah yang akan mengantarkan kita menuju jannah. Karena ukhuwah indah itu tidak terbayar oleh dolar, ya kan? Tidak akan tergoyah oleh rupiah, tidak terbeli oleh materi. Iya, coba ukhuwah itu, orang mau cari ukhuwah itu sebulan itu
baru dekat mungkin PDKT, namanya siapa, bisa lagi ketemu, tinggalnya di mana, bisa lagi apa, sampai sebulan tuh baru mungkin, tergantung kliknya, tergantung. Tapi kalau mau cari musuh, 1 detik aja dapat. Lepas sepatu, lempar bom, udah bukan lewat. Itulah. Jadi indahnya ukhuwah berada di sini. Mari kita sama-sama menjaga karena Allah. Gitu. Karena memang dalam sebuah kebersamaan gitu ya, itu banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa jadi tidak kita perhitungkan datangnya gitu ya. Terkadang ada sakit hati yang menjadi langkah kita di jalan dakwah begitu. Ada gelisah gitu ya di dalam jiwa yang membuat kita itu enggan lagi untuk melangkah bersama-sama menuju jannah gitu. Nah, kita harus memahami memang dalam sebuah kebersamaan itu. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan sesungguhnya memakan garam dalam sebuah kebersamaan itu jauh lebih daripada makan mie dalam makan. Ini seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang mengikat kita. Kok bisa kita di sini? Ada 5 hal yang mau saya sampaikan, sehingga mari kita jaga bersama-sama. Yang mana antara satu dengan yang lainnya kita membuka hati, kita buka jiwa kita untuk menerima kehadiran saudara-saudara kita masuk dalam, karena nanti yang menyatukan kita di surga itu ukhuwah. Padahal Ibnu Jauzi itu bilang apa? Ukhuwah itu hanya sekedar buah dari iman. Mengapa dikatakan sekedar? Itu iman itu buahnya banyak. Sekedar satu bagian dari iman. Kalau ukhuwahnya nggak benar, itu bukan ditanya apa-apa, yang ditanya adalah imannya dulu. Iya, karena apa? Memang dalam sebuah kebersamaan jangankan itu. Orang apalagi dalam dunia online ya, kita kan ketemunya sebenarnya dunia online, tapi kalau dalam kayak gini itu sering-sering aja, jadi walaupun jauh berarti ongkos tapi nilainya luar biasa begitu, karena awal bukan face to face. Nah, ada 5 hal yang mengikat kita berada di sini, yang menjadikan hadirnya saya berada di sini juga. Yang pertama adalah robitotul al-aqidah. Akidah kita lah yang menyatukan di sini. Luar biasa. Adanya odus ini luar biasa. Dengan odus inilah yang jauh masa dekat. Mungkin yang sedang bermusuhan bisa terselesaikan masalahnya. Sebenarnya kalau kita ingin mengembalikan semua masalah kepada Al-Quran, tidak ada masalah yang benar. Robitotul akidah. Akidah kita itu satu. Kita terikat pada akidah apa? Akidah Islamnya. Orang yang memiliki salimul akidah, akidah yang lurus, dia itu akan memiliki keyakinan yang sepenuhnya. Keyakinan untuk selalu bisa berbuat baik. Keyakinan selalu bisa memberikan apa yang ada dari dirinya itu adalah totalitas. Itu akidah. Karena orang yang akidahnya kok dia tidak tergoyahkan oleh apa? Itu akidah. Dan yang mengikat kita di sini bukan apa kelompok-kelompok, kan? Akidah yang utama. Karena masuk surga nanti tidak ditanya kamu dari kelompok apa? Ya kan? Dari odos. Ya mungkin itu bawa-bawa itu tuh sih masih bisa ya. Tapi yang utama adalah tuh, kita nggak tahu nanti ada yang di surga. Amin, amin. Nah, yang kedua adalah robitotul fitrah. Kita punya ide, kita punya pemikiran, kita punya gagasan, kita punya kesamaan visi dalam apa? Menegakkan Islam melalui apa? Mungkin
Ini komunitas apa? Jadi ada komunitas lain. Nah, Jama'atul Minal Muslimin, jadi salah satu kelompok dari orang-orang Islam. Ini hanya sebagian kecil, karena ada kelompok-kelompok yang lain yang sama-sama kan membawa misi. Yang ini akidahnya kita gitu. Dan kita kan hanya punya ide, yakni membumikan Al-Quran di negeri Singapura. Bagaimana kita mau membumikan Al-Quran sementara Al-Quran tidak pernah kita bumikan, kita tanamkan ke dalam diri kita, hati kita. Jadi kalau kita benar-benar hati kita tersigoh, tercelup oleh nilai-nilai Al-Quran, maka tidak akan ada rasa-rasa yang mungkin tidak nyaman. Begitu. Karena DP-nya surga itu adalah, kalau Ibnu Taimiyah itu surga di dunia, surga di akhirat itu potretnya surga di dunia. Apa? Apabila dia betah Al-Quran, apabila dia betah melakukan amalan, apabila dia betah bersama orang-orang yang beriman, apabila dia sanggup melalui ujian-ujian dalam sebuah kebersamaan. Sakit sedikit, ganti namanya. Sakit sedikit dan jerit, sedikit duka udah merana, sedikit galau udah kacau gitu. Ya. Nah, indahnya kebersamaan bersama orang-orang yang beriman. Inilah ujian loh, sabar gitu. Kalau lagi nggak mood, daripada live gitu udah HP aja yang ditinggal, bukan kita yang pergi. Orang live itu bahasa Jawanya itu apa? Nah, benar itu, ya, Pak Didi ya tahu, itu. Jadi nggak usah panaman gitu ya kayaknya dulu ya. Masuk rumah aja tutup pintu, keluar rumah panas. Iya, biasanya yang keluar rumah panas itu bukan kamu, jadi kalau kamu gara-gara ngambil pakai nasi. Nah itu, di sini kita punya misi yang sama. Misi kita adalah li'ilahi kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Sayang sekali, jangan pernah kita rusak. Jadilah pribadi yang easygoing gitu ya. Easygoing adalah pribadi yang ikhlas. Masalah besar bisa kecilkan, masalah kecil dihilangkan, bukan masalah nggak ada dimunculkan, masalah kecil besar. Nah, itu dia. Kita punya visi misi yang sama, kita punya pemikiran yang sama. Yang ini adalah kita bergandengan arah, kita sama-sama berangkulan itu. Dan yang ketiga adalah Robitotul. Wah, nah di sini kata kecil. Wah, inilah yang akan mengikat, yang akan mungkin kalau sampai pun ada yang kelewat antara saudara-saudara kita di sini masuk surga, wah itu yang jadi pengikat. Maka Muawiyah bin Sufyan itu bilang, menjalin ukhuwah dengan teman, dengan saudara, itu apabila seperti seutas tali, apabila dikencangkan, kita coba kendorkan. Kalau dia mengendorkan, kita yang mengencangkan supaya tetap lurus. Coba kalau yang di sini kencang, di sini kita putus. Di sini apa namanya? Di yang satu mengendor, yang satu mengendor juga nggak lurus. Nah, itulah pesannya Muawiyah bin Sufyan itu seperti itu. Jadi itulah ukhuwah. Apalagi kalau dalam surah Al-Hujurat ya, sehingga orang-orang itu bersaudara. Sayang sekali kalau kita mengabaikan hal itu, kita menafikan hal itu. Nah, terus yang keempat adalah kita punya Rabitatul Tanzim, ikatan organisasi.
ini bukan akidah, tapi sudah komunitas. Kita diikat oleh komunitas. Yang tadi sudah punya visinya seperti apa, yang tadi sudah pengen membangun sebuah ukhuwah itu seperti apa. Ukhuwah itu kan ada beberapa tahapan, kan? Ta'aruf dulu, tafahum, paham. Oh, ngerti yang itu memang orangnya begitu, pahami begitu. Karena dalam sebuah ukhuwah itu kita mencoba saling mengerti, kita mencoba saling memotivasi, kita coba saling memberi ruang untuk berbagi, sehingga tidak ada sedikit friksi mungkin, itu adalah yang wajar. Bahkan bagaimana tipu Umar bin Khattab ketika berhadapan dengan Abu Bakar yang sangat lembut. Nah, kita terikat oleh organisasi. Ini hanya sebagai salah satu jalan untuk menegakkan peradaban. Dan yang kelima adalah Rabitatul Ahad. Kita terikat oleh janji. Janji kita kepada siapa? Janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita dulu sebelum kita lahir kita berjanji bahwa kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah. Kita juga bersaksi la ilaha illallah. Nah, itu yang harus kita perjuangkan di sini. Kita harus sama-sama memenuhi janji-janji. Dakwah ini diusung dengan cucuran air mata, dengan cucuran darah. Saya sangat terinspirasi ketika sedikit cerita saya umroh kemarin. Saya pergi ke Buayo. Saya sempat pergi ke Uhud. Uhud ini adalah sebuah potret yang terjadi pada saat ini, yang terjadi pada umat Islam saat ini, yakni ada yang sebagian memiliki mungkin kepentingan, namun sebenarnya dari perbedaan kepentingan itu bisa kita satukan asal sama-sama dalam, misalnya ya, kita ingin sama-sama mengusung kejayaan Islam. Di sana itu ada sebuah bendera, kita kan mesti akan fastabiqul khairat begitu ya. Fastabiqul khairat itu mengambil bendera itu mesti kita lari, berebut mau memperjuangkan wajib Islam itu. Wajar sebenarnya ketika ada yang kesenggol sedikit, ya wajar. Kan tujuannya kita sama kok, mau mengusung itu tadi bendera itu sama, gesekan gitu ya. Terus mungkin ada yang kesandung sedikit gitu ya. Kan nggak mungkin dari sekian banyak, kalau orang mau sa'i aja ketawa itu kan mesti kan sama tujuannya, bisa ada yang kesenggol begini. Memahaminya itu seperti itulah kebersamaan seperti itu. Saya belajar tentang kebersamaan itu memang belajar seperti ini. Apa yang mungkin dikatakan orang, apa yang mungkin kita katakan baik, apa yang mungkin kita lakukan baik, orang itu mesti cari salahnya kita. Jangan sampai pihak-pihak lain itu merusak hubungan-hubungan baik kita. Nah, jadi seperti itulah indahnya dalam sebuah ukhuwah. Jangan sampai kita ini. Nah, di Uhud itu ada banyak inspirasi. Bagaimana Uhud itu adalah sebuah bukit yang ada di surga. Nah, kalau mau lihat surga, lihatlah bukit Uhud, itu ada hadisnya. Nah, mengapa demikian? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Saya selalu menangis ketika berkisah tentang Uhud ya. Bagi saya Uhud itu adalah sebuah inspirasi, sebuah inspirator bagi saya. Belum lagi ketika bicara Anas bin Nadir, bagaimana dia mau memenangkan haji Islam, dia berteriak, ya saat aku lihat surga di bawah Uhud, sementara pasukan sudah konser kacir. Lari dia terjang di situ, akhirnya dia meninggal. Belum lagi Tolha itu iri terhadap teman-temannya yang meninggal 70 orang, dan pembunuhnya suara itu adalah Hamzah. Dia disolatkan sebanyak 70 kali. Bagaimana? Dia waktu habis dimandikan sholatkan 1 kali. Ketika ada sahabat yang lain dimandikan sholatkan, dia diikut sholatkan. Luar biasa. Tolha bin Ubaidillah ini inspirator. 13 luka dalam diri. Kita tuh
cuma luka di hati kok, belum luka yang 13 luka ya. Waktu di tengah dakwah dia bilang gini, ya Allah ambil darahku, ambil darah muslim itu, aku rela syahid. Ya Allah kasih dia. Ketika pulang 13 luka dalam tubuhnya. Tidak berselang lama ada peristiwa Hamraul Asad, yang mana dia harus berangkat kembali. Ketika luka masih menganga, ketika sakit masih mendera gitu ya, tapi dia istijabah fauriyah, dia sambut suara itu dengan segera gitu. Kita enggak, aduh kesinggung sedikit bisa ngomong berangkat. Yang menyeru umat dan awal kesini itu bukan Pak Riki, bukan saya, bukan ketua yang ada di Singapura. Ini adalah seruan Allah. Maka dari itu istijabah fauriyahnya itu mari kita bangun, bergegas. Karena apa? Kita ini berasal dari sebuah kehidupan yang kita perlu ingat dari mana kita berasal, dan kita perlu ingat di mana kita nanti akan tinggal, dan disitulah kita butuh bekal untuk kehidupan yang kekal itu tadi. Lah kalau kita itu kata kunci surga ya, salah satunya ukhuwah tidak ada, maka kita perlu bertanya, surga kita di mana? Kalau melihat para sahabat itu Ali saja itu menggantikan Rasulullah untuk dibunuh. Kalau di sini paling menggantikan itu menggantikan isi pengajian, nggak kok menggantikan untuk dibunuh. Rela itu ukhuwah, bukan karena sekedar saudara ponakan sepupu dan sebagainya, bukan. Itu ukhuwah Islamnya, berkorban. Ukhuwah itu adalah berkorban. Nah itu aja ya, nanti kita banyak dialog gitu ya, bahwasanya sebuah kebahagiaan adalah ketika saya berada di sini bersama-sama ingin mengajak. Mari kita serukan Islam gitu ya, ajak orang-orang yang di sekitar kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, agar hati tak mudah membenci, agar hati tak saling mudah menyakiti gitu ya, agar pribadi semakin menjadi lebih baik lagi gitu. Karena apa sih yang mau kita cari di kehidupan kita yang tidak pernah kita tahu gitu. Batas kita di mana? Tidak pernah. Bahkan orang yang keluar dari rumah saja itu tidak pernah ada jaminan kembali. Maka dari itu ketika pagi menjelang, apakah senja akan bertandang begitu? Bila malam telah tiba, apakah pagi itu menyapa diri kita? Tidak ada. Tugas kita adalah memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan orang lain, karena itu adalah kesuksesan kita dunia dan akhirat. Insya Allah. Sedikit mungkin akan disambung oleh Ustadz Umar dan Ustadz Riki. Dari saya mohon maaf. Saya bisa berdoa mudah-mudahan menuju Singapura dan jual dakwah yang ada di sini jauh lebih kuat lagi, jauh lebih dahsyat lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menginjak acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Abi Umar Hidayat. Untuk waktunya dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi wa nasta'in wa ala tariqil yawmin. Rabbil anbiya wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيكم بتسمية الإسلامية تسمية من عباد الله تعالى تسمية من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di siang hari menjelang sore yang dingin ini, maksud saya sama ahli itu kedinginan. Mudah-mudahan Allah mendinginkan hati dan pikiran kita, sehingga kita tetap kukuh di jalannya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan setiap langkah-langkah yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sini banyak jovisa, banyak jovisa di sini. Jomblo bisa pilih. Mudah-mudahan yang jomblo bisa pilihlah, segera dipertemukan dengan jodoh-jodoh yang bisa pilihlah. Umi jangan amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah memperkenalkan pertemuan kita di siang hari ini, termasuk wedding saya dengan istri saya pada siang hari ini. Saya sedari awal sangat takut dicurigai, Ustadz kok duduk sama Ustazah, kenapa ya? Ini halal bagi saya, karena ini adalah istri saya. Bagaimana? Bahkan tadi saya sempat menulis puisi singkat untuk istri saya. Izinkan Ustaz Riki saya membacanya, biar Ustaz Riki juga ngiri. Saya menulis begini. Umi, di depanku puluhan bidadari surga, bagai bintang gemintang di langit gemerlap penuh keindahan. Kejadian. Tapi jangan khawatir Umi, bintang-bintang akan redup dan hilang bersama terbitnya mentari. Dan engkaulah mentariku. Dan engkaulah bidadari surgaku. Jadi demikian tausiah pada saya. Kepada Al-Mukarram Ustadzana Riki selaku Ketua DPP Ormas yang kami banggakan, kami cintai, dan kami ngiri kepada beliau karena beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun yang man sanna sunnata hasanata. Barang siapa yang menetapkan diri untuk menebar sunnah-sunnah hasanah, maka Allah akan memberikan pahala yang selalu mengalir bersama orang-orang yang mengikuti jalannya. Inna yaumul qiyamah, sampai di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang meniru, yang mengikuti, mengamalkan apa yang Ustaz Riki lakukan dengan baik wajibnya. Amin. Bahkan Allah menjanjikan kepada kita, ketika kita rajin bertilawah, maka Allah membukakan pintu-pintu royan di surganya. Jadi ada pintu di surga nanti, ada pintu spesial one day one juice, yakni namanya Ar-Royan. Allah Akbar.
di sana. Tidak punya pintunya, tapi kalau Wadil Juz ada pintunya namanya Ar-Roya, pintu surga yang kita akan memasukinya bukan dengan ngesot, bukan dengan berguling-guling, bukan dengan berjalan, tapi lari seperti cahaya. Siapa yang mau? Baik. Karena itu maka jadilah muslimah yang dahsyat yang bisa melesat sampai ke akhirat. Ayat hadirin rahimahullah, para peninju jalan surga. Tadi kita berbincang tentang ukhuwah. Ukhuwah adalah natijah minal ibadah. Ukhuwah adalah hasil dari ibadah. Ketika kita berbincang tentang iman, maka sesungguhnya iman adalah hubungan. Seperti para ahli sunnah wal jamaah menerjemahkan al-iman, tu'minuna billah, al-iman jadi lupa. Al-iman diucapkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamal dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka sesungguhnya iman itu adalah relasi. Iman itu adalah hubungan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara lisan kita, antara hati kita, dan amal perbuatan kita. Jika terjadi persoalan di dalam hubungan itu, maka tentu ada persoalan iman di dalam kita. Maka ukhuwah adalah hasil dari iman. Karena itu ketika ukhuwah kita ada masalah, yakinlah iman kita yang harus dikoreksi. Jangan dulu mengoreksi orang lain, tapi lihatlah, bercerminlah, dan kita sendiri yang harus mencerminkan di dalam cermin. Tadi kita bisa lihat misalnya banyak ayat, banyak hadis yang menunjang tentang bersebab iman maka kita harus menjaga hubungan. Bersebab iman maka hubungan kita harus dilandaskan pada iman. Dua poin. Ketika ukhuwah itu hasil dari iman, buah dari iman, maka iman itu sesungguhnya adalah hubungan. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesamanya, hablum minan nas, hubungan kita dengan alam semesta, semua itu adalah hubungan. Dan poin yang kedua adalah hubungan itu harus dilandaskan pada iman. Kembali lagi, para penduduk surga yang dimuliakan Allah, misalnya kita bisa lihat mayyu'minuna billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, Masya Allah, luar biasa, langsung dicintakan kepada Allah dan kepada hari akhir. Berarti ini sesuatu yang luar biasa yang harus betul-betul diperhatikan kita sebagai seorang mukmin. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim jarirahu, maka hormatilah tetangga. Takaran-takaran iman kita, kebenaran-kebenaran iman kita, yang itu semuanya adalah hasil dari ibadah kita sehari-hari. Allah mengukurnya dalam sebentuk praksis sosial bahwa kita harus menghormati tetangga kita. Ketika kita tidak bisa menghormati tetangga kita, atau tetangga kita juga tidak menghormati kita, maka yakinlah ada kesalahan dalam iman kita. Ketika ada kesalahan dalam iman kita, pastilah ada kesalahan dalam ibadah kita. Itu pasti. Karena itu, mari kita bertanya pada diri kita, adakah tetangga-tetangga kita sudah kita hormati? Adakah tetangga-tetangga kita sudah menghormati kita? Jika belum, berarti ada masalah dalam iman kita. Hadis yang lain misalnya dikatakan mayyu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Alhamdulillah, di sini saya bersama istri dan ahli merasa
sangat dihormati sebagai tamu. Itu menandakan bahwa Anda, kita semua adalah orang yang sudah beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tamunya. Menghormati tamu itu tidak sekedar hanya demi hidangan yang seperti tadi kita makan bersama. Betapapun hidangannya enak, tapi wajahnya tidak enak, saya lebih baik gak makan. Tapi itu terlalu ya. Betapapun nikmat dan bernilai gizi tinggi makanan-makanan yang dihidangkan, tetapi ketika menghidangkannya tidak dengan senyuman yang tulus ikhlas karena Allah, maka masih patut dipertanyakan keimanannya. Nampaknya sepele banget ya. Iman kok diukur dengan cara menghormati kita dengan tamu. Tapi begitulah iman. Berbagai ibadah-ibadah yang kita lakukan kadang-kadang pada akhirnya diukur dengan bagaimana kita berkiprah di dalam masyarakat, berkiprah dengan orang lain. Kita contohkan. Inilah rahasianya kenapa sholat kemudian diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tetapi kenapa harus diakhiri dengan salam ke kanan dan salam ke kiri? Itu menanda bahwa kita yang orang-orang rajin sholat, seorang muslim, seorang mukmin, harus menjaga keselamatan orang-orang di seluruh sebelah kanan kita dan di seluruh sebelah kiri kita. Maka ketika orang-orang di sebelah kanan kita memusuhi kita atau kita memusuhinya, begitu pula di sebelah kirinya, maka kita bisa katakan barangkali sholatnya belum sepenuhnya benar. Sebentar lagi kita akan puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga ujung-ujungnya diakhiri dengan kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Untuk siapa zakat fitrah? Untuk asnaf 8 golongan, dan mereka adalah orang-orang yang tidak ada kepedulian sosial. Maka jika kita tidak peduli terhadap orang lain, tidak punya kepedulian sosial kepada orang lain, iman kita perlu dipertanyakan. Jadi iman justru akan terasa begitu hebatnya. Iman justru akan begitu terasa banget. Bahkan mungkin mengatakan gue banget gitu. Itu kalau kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita bermasyarakat, apalah gunanya iman yang tinggi kemudian hanya duduk di pojok-pojok masjid. Dulu Umar bin Khattab pernah mengusir salah satu jamaah di Masjid Nabawi gara-gara dia sehari-harinya di situ terus gitu. Pagi, siang, malam di situ terus. Sampai kemudian Umar bertanya, ya sahabat, apa kegerangan yang kau lakukan? Tidakkah kau punya rumah tangga? Lalu si orang itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku duduk di sini berlama-lama, aku sholat, aku ibadah, aku zikir, aku baca Quran. Apakah kau punya rumah tangga, punya keluarga? Iya, tapi aku sudah pasrahkan kepada Allah. Dia jawab gitu. Lalu diusir, ditendang sama Umar. Pulang, urusi keluarga. Tapi bukan berarti ibu yang jadi usir dari Singapura, pulang ke rumah masing-masing. Kan gitu ya. Artinya apa? Bahwa iman kita ini akan begitu terasa ketika teruji di tengah-tengah relasi hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, di tengah-tengah orang lain. Pembalap itu baru terasa hebat balapannya ketika di area juara, di area pertandingan. Iya, kalau dia balapan sendiri ngapain? Ya pasti juara satu kalau udah sendirian kok. Ya, driver itu baru terasa kamu hebat ya driver, tapi bukan di depan komputer kanan game, tapi di jalan yang berkelok-kelok, jalan yang perlu tantangan naik dan turun dan licin dan sebagainya. Hebat kamu. Pelari yang hebat juga ketika dia berada di samudera yang penuh dengan gulungan-gulungan ombak,
badai dan angin, dia menerjang, dia bisa eksis sampai dengan tujuan. Hebat, terasa bang. Jadi iman itu akan begitu punya nilai, terasa nilainya, begitu getaran ujiannya ketika kita bersinggungan dengan orang lain. Gitu. Tapi kalau sendirian, ya pantas jadi anak soleh, solihah, di rumah terus, nggak ketemu orang. Ya pantas saja. Tapi nilai keimanannya berbeda dengan mereka yang melawan adventure itu dengan masyarakat, dengan berbagai persoalan-persoalan yang muncul. Karena itu perindu surga yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, misalnya saya buka di dalam surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 28. Katanya ciri orang yang sudah tua lagi baca semata-matanya jadi pas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Aneh terasa ayat ini bagi kita. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Allah berfirman dalam ayat ini, bersabarlah kamu sekalian. Nafsaka, bukan kamu sekalian, maka nafsaka, kamu sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau nafsaka kembali kepada kita masing-masing, tidak ada kesabaran kolektif dalam hal ini, tapi kesabaran individual. Wasbir nafsaka, sabarlah masing-masing kamu. Ma'al ladzina yad'una, luar biasa ya, bersama orang-orang yang sedang mengajak Rabbahum, mengajak kepada Tuhan. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bersabar ketika kita bersama orang-orang yang sedang mengajak kepada Allah. Artinya orang-orang yang sedang berdakwah, orang-orang yang sedang berislam, orang-orang yang sedang membangun kaum muslimannya, kaum muslimahannya. Aneh gak? Kenapa Allah justru memerintahkan kita untuk bersabar ketika kita berkumpul dengan komunitas muslim, komunitas yang sedang mengajak kepada Allah, komunitas Dewan Jus? Kita harus bersabar. Lah kalau kita suruh bersabar dengan orang awam, dengan masyarakat itu, ya pantas, tidak usah dipertanyakan. Tapi ayat ini mengatakan, bersabarlah kamu ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang ada di dalam Dewan Jus. Bersabarlah kamu dengan mereka-mereka yang ahlul ngaji, ahlul tilawah, orang-orang yang soleh-solehah. Maka pertanyaan besarnya, why? Kenapa? Karena orang-orang yang beriman tentu tetaplah dia manusia, tidak berubah menjadi jamaah malaikat. Bergabung dengan Dewan Jus, tidak kemudian kita berstatus menjadi malaikat. Tidak pernah. Bahkan tidak mungkin. Tapi kita tetap manusia. Maka karena kita tetap manusia yang beriman, kita harus bersabar. Kenapa bersabar? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kenapa bersabar? Karena manusia berbeda. Di sini pasti asalnya berbeda-beda. Asal daerahnya berbeda, kulturnya berbeda, keluarganya berbeda, mungkin bentuk-bentuk wajahnya juga berbeda, sifat-sifatnya juga berbeda. Karena itu diminta untuk bersabar. Saya ingat sebuah kisah Abu Dzar Al-Ghifari bersama Bilal bin Rabah. Kalau di Asim berapa pernah saya kaji. Bilal bin Rabah ketika itu sudah
masih di masa-masa Rasulullah, Bilal bin Rabah diberi amanah untuk menjadi salah satu staf dari pemerintahan, di mana atasannya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari marah besar terhadap Bilal bin Rabah bersebab tugas-tugas yang harus dilakukan ternyata tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka saking marahnya, Abu Dzar Al-Ghifari kemudian memanggil Bilal bin Rabah dengan perkataan yang menurut bahasa kita, menurut akal pikiran kita itu wajar-wajar saja. Abu Dzar Al-Ghifari memanggil Bilal bin Rabah, wahai keturunan orang-orang hitam. Gitu panggilnya. Kalau Anda dipanggil begitu, kira-kira marah nggak? Baik orang yang wajahnya tidak cantik-cantik amat, baik orang wajahnya sudah tua, baik wajahnya orang yang obesitas, semakin marah gitu ya. Baik orang yang kamu nggak cantik-cantik amat gitu ya. Pokoknya dipanggil dengan panggilan-panggilan yang apa adanya, yang objektif gitu. Nah, apa yang terjadi? Bilal marah dengan semarah-marah. Lalu kebetulan tidak jauh dari situ ada Rasulullah. Rasul kemudian memanggil Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, ma fa'alta?" Apa yang setelah kamu lakukan? Dan Abu Dzar bercerita begini, minta maaf kepada Bilal juga. Lalu mungkin karena Bilal sudah emosional, gitu ya. Bilal sudah emosional, agak menjauh dari Abu Dzar Al-Ghifari. Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengguling-gulingkan dirinya di tengah pasir, di tengah debu-debu itu berguling-guling sampai mendekat kepada Bilal bin Rabah, kemudian mengatakan, "Bilal, injak kepalaku. Bilal, injak kepalaku sampai 3 kali mau." Pertanda minta maaf, ingin minta maaf karena kesalahan. Tapi Bilal sudah terlalu agak marah, kemudian Bilal agak mengambil jarak. Lalu Rasul cuma main tuding aja. Bilal, lalu apa yang terjadi? Pinta itu diulangi berkali-kali oleh Abu Dzar Al-Ghifari, tapi Bilal belum juga melakukannya untuk menginjak kepalanya sebagai tanda dimaafkan. Kalau saya mungkin, sekali injek-injek gitu. Tapi apa yang terjadi? Maka Bilal mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudah tadi sudah memaafkan. Biar Allah yang membalas." Katanya begitu. Kata biarlah Allah yang membalasnya itu bagi saya nilai intonasi, nilai katanya itu luar biasa. Saking marahnya begitu. Ingat kasih sudah masuk di ingat kasih. Tapi ini ada jawab. Aku jadi ngatasi mesin Indonesia. Meskipun gitu ya, meskipun Bilal itu sudah masuk Islam, gitu, ternyata Abu Dzar sudah masuk Islam, ternyata background kejiwaan, psikologis kejiwaan masa lalu, masa jahiliyahnya tetap bisa muncul gitu. Itu yang sekelas Rasulullah, sekelas sahabat Rasulullah. Apalagi kita yang jauh juga tidak jauh-jauh amat, Indonesia ke Singapura jauh ya. Dekat di hati, jauh di kaki gitu ya. Gimana jauh di kaki? Jadi meskipun kita berkumpul di sini bersama-sama, tapi kita punya latar belakang yang berbeda. Meskipun kita berkumpul di sini punya latar belakang kejiwaan yang berbeda.
yang Banyumas, yang Jepara, yang Bumiayu, yang Jawa Timur, Lampung, Jambi, asli Cemanggaran. Tentu punya tradisi yang berbeda, tentu punya latar belakang kejiwaan yang berbeda, keluarga yang berbeda. Maka bersabarlah kata Allah. Bersabarlah. Bila asyik wal ikgar, di pagi hari maupun di petang hari. Jadi bersabar tidak cuma siang hari. Bersabar tidak cuma sekedar ketika ketemu. Tidak ketemu pun bersabar. Apalagi jemaah Bandingan Jus itu lebih banyak online-nya daripada offline-nya. Maka menjaga ukhuwah ini menjadi penting. Hadis lain mengatakan qul haq walau kana murad. Jadi ukuran setidaknya ketika kita bicara hubungan, ukurannya ketiga. Nah, ini lebih karena waktu kita tidak lama ya. Kalau lama bisa seharian kita ngomongnya. Ukurannya ketiga yang paling mudah kita pahami, kita ingat. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, yang pertama adalah aman, nyaman, dan bermanfaat. Aman, nyaman, dan bermanfaat. Adakah kehadiran kita memberikan rasa aman kepada orang lain? Waduh, siap datang. Ayo, sepatu kumpulkan semuanya, masuk tas masing-masing, dia diambil. Karena si A datang, dan diumumkan di penghulu gua. Masya Allah. Ayo, datang. Jadi rasa aman, kita merasa aman di sini. Kita duduk bersama dengan teman-teman kita, dengan seperjuangan kita dengan teman-teman order, kita merasa aman. Jangankan cuma sandal mobil, kuncinya ditinggal di mobil aja aman. Gak ada yang bawa, kalau di luar kita. Gak ada yang bawa. Rasa aman. Karena seorang mukmin dia akan merasa mengamankan diri dan mengamankan orang lain. Gitu. Rasa aman. Aman itu pertanda bahwa segala harta benda tetaplah pada tempatnya. Ketika pun pindah kembali pada tempatnya. Ketika pindah lagi kembali lagi kepada tempatnya. Aman. Yang kedua nyaman. Aman gampang. Tingkatan aman itu gampang. Minimal ada security sudah aman. Minimal ada alarm sudah aman. Minimal ada gembok sudah aman. Kuncinya dikasihkan. Aman. Tapi tingkatan yang kedua lebih sulit, yakni nyaman. Bisakah orang yang di sebelah kita merasa nyaman ketika kita ada? Bahkan bisa dikatakan, engkau tidak ada, aku rindukan. Engkau ada, aku tak mau berpisah denganmu. Engkau tak ada, aku rindukan. Engkau ada, memberikan rasa nyaman. Dan aku tak mau berpisah denganmu. Itu baru nyaman gitu loh. Lah kalau kita berada di sebelah teman kita tidak nyaman karena perbuatannya, tidak nyaman karena lisannya, tidak nyaman karena sikapnya, dan boleh jadi tidak nyaman karena baunya. Tapi kalau untuk semua hubungan kita, relasi keamanan kita, relasi kenyamanan kita, kita kembalikan kepada Tuhan kita, tidak ada masalah. Berbau-bau dengan sesama muslim jauh lebih enak daripada tidak bau. Itu yang sepele saja ya, karena boleh jadi karena gara-gara berbau itu orang tidak mau berteman dengan kita. Gara-gara berbau itu orang bisa pindah tempat duduknya. Ini persoalan rasa
nyaman itu ukurannya di mana? Ukurnya di rasa. Tapi kalau rasa itu sudah bercampur dengan iman, rasanya adalah rasa iman. Bukan maksudnya tunjukkan jelasnya. Kalau rasanya rasa iman, maka hal-hal yang sepele tidak akan dipermasalahkan, karena dikembalikan kepada iman. Aku ketemu denganmu karena cinta pada Allah. Hubungan kita, kita bertemu duduk bersama sini kata Allah, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu. Bukan yang lain. Lalu yang ketiga, lebih sulit lagi manfaat. Aman, nyaman, dan manfaat. Manfaat atau dimanfaatkan. Nah, kalau dimanfaatkan itu menjadi negatif. Tapi kalau bermanfaat adalah kita yang memberi. Saya baru tahu membuat kamus bahasa Arab kemarin tentang sajane bojoku iki jenenge artine apa? Ya nggak tahu gitu ya. Sebetulnya arti dari ar-Rahmah itu siapa sih gitu ya? Saya buka dalam kamusnya, saya buka dalam tafsir-tafsirnya, ternyata yang namanya rahmah itu memberi tak berharap kembali. Itu rahmah. Jadi bermanfaat. Saya tidak sedang membahas istri saya. Iya, ada di jalur rahmah, tidak ada jalur hidayah. Saya protes sama pemimpin umrah kemarin. Jadi manfaat, asas manfaat itu adalah ar-rahmah, kasih sayang. Kita memberi dan tak berharap kembali. Iman itu memberi, bukan mengada. Tapi iman itu memberi. Begitu. Memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi dari iman, dari manfaat ini adalah yang disebut dengan asal. Asal bukan soal asal ya. Asal. Asal adalah salah satu poin dari ukhuwah yang paling berharga di antara kita. Yakni kita sangat percaya kepada orang lain, bersebut cinta kita kepada Allah. Nah, jangan perlu bayar. Baik, tausiah kita cukupkan dulu. Bikin pertanyaan aja ini. Gak fokus jadi. Ya, asal sebegitu kita percayanya kepada orang lain dalam barisan ukhuwah kita, dalam barisan madrasah kita, dalam barisan kemusliman dan kemuslimahan kita. Kita bisa menyontoh dengan kisah antara Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Abu Dzar itu tinggal di Madinah, Salman Al-Farisi itu tinggal di Syam, di Persia. Suatu saat, karena sudah lama tak jumpa, Abu Dzar kemudian jalan-jalan ke Syam, ingin bertemu sama Al-Farisi, tapi tak ketemu juga. Kemudian suatu saat ternyata Abu Dzar ini punya calon orang Syam. Jom bisa juga, Jom bisa juga, Jom belum bisa bilang. Siapanya Jom bisa. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini mau melamar Jom bisanya, meskipun nggak kenal sebelumnya. Dia sudah pernah ketemu sepintas gitu. Ketemu sepintas, bukan berpintas-pintas, bukan juga pintasan Twitter maupun pintasan Facebook dan WA yang lainnya, karena belum ada. Maka kemudian Abu Dzar berniat untuk melamar sang akhwat ini. Kemudian karena tidak berani panggil ke rumahnya Salman Al-Farisi, kemudian menyampaikan maksudnya, wahai Salman Al-Farisi, lama kita bertemu, saya ingin melamar
salah satu penduduk di Syam ini, tolong lamarkan. Maka keduanya berangkat menemui sang akhwat tadi ya. Sampai di rumah ketemu sama bapak dan ibunya. Kemudian Abu Dhar Al-Ghifari gak berani ngomong sendiri, yang ngomong ada Salman Al-Farisi. Maksud kedatangan kami berdua adalah ingin menyampaikan maksud, ingin melamar anak bapak dan ibu untuk saudara saya ini, namanya Riki. Bayar, nanti saya digantung istrinya. Baik kok, sudah punya masih jodohkan kembali gitu. Ya, Abu Dhar Al-Ghifari yang mau dilamarkan. Kemudian orang tua juga sudah paham dan betapa bahagianya kalau dilakukan para sahabat Rasulullah gitu. Namun apa yang terjadi? Wahai saudaraku, aku bukan orang yang berhak untuk menjawab, tapi yang berhak menjawab adalah anakku yang akan menjalannya. Saya minta waktu sebentar untuk ketemu dengan anakku, apakah dia bersedia menjadi pendamping hidupmu atau tidak. Maka masuklah ibunya ketemu dengan anaknya, begitu ngomong-ngomong dan sebagainya, sudah kemudian keluar. Kemudian sang bapak menyampaikan, wahai sahabatku, wahai saudaraku, aku sudah mengantonkan, sudah mendapatkan jawaban apa yang hendak aku katakan kepada kalian berdua. Sudah kasihan untuk menerimanya, siap. Subhanallah, yang terjadi, maaf saudaraku, ternyata anakku lebih memilih Salman Al-Farisi daripada Abu Dhar Al-Ghifari. Padahal yang pingin itu Abu Dhar, yang Salman cuma melamarkan Abu Dhar Al-Ghifari, tapi sang apa tadi justru memilih yang nembung. Salman yang dipilih. Lalu apa yang terjadi? Sikap Salman, sikap Abu Dhar. Maka Abu Dhar mengatakan begini, wahai saudaraku Salman Al-Farisi, aku ridho apa yang akan kau lakukan, bahkan semua barang-barang yang kau silakan untuk kau jadikan mahar untuk pernikahanmu, dan saya siap untuk menjadi saksi bagi pernikahanmu. Kira-kira kalau di Singapura terjadi tidak? Dua orang yang melamar, ingin melamar, satu melamarkan, malah yang melamarkan itu yang jadi nikah. Oke, langkah itu lumayan dulu. Kita keluar rumah dulu, kita dulu. Siapa yang menang baru yang maju. Tapi ini enggak, justru barang-barang yang dibawa oleh Abu Dhar Al-Ghifari diberikan kepada Salman Al-Farisi, silakan sama engkau menikahi, dan saya siap menjadi saksi. Kalau saya mungkin tidak kuat deh, mendingan terusin sendiri aja, tak kuat saya. Inilah bukti asal, bukti betapa ukhuwah itu sangat luar biasa kalau disandarkan pada iman. Aku mencintai muka Allah, aku benci berpisah karena Allah, dan disitulah kita mendapatkan kelezatan iman itu sendiri. Ngomong sampai jumlah kan? Baik, subhanallah, para penduduk surga yang dimuliakan Allah. Jadi tentang ukhuwah ini penting. Saya berharap akan kita pantau bersama Ustaz Riki, DPA Singapura menjadi DPA yang terbaik sedunia. Dan pada aktivitas OPM, OPG, Olimpiade Pencipta Al-Quran kelak di stadion. Saya berharap Singapura mengirimkan 1-2 orang untuk tampil dalam perlombaan-perlombaannya, nanti sekali dia menyampaikan, dan mudah-mudahan menjadi juara. Barangkali itu saja ya, karena waktunya sudah, saya cuma mengantar saja. Jadi yang penting kesimpulannya bahwa apapun yang terjadi dalam tingkah-tingkah kita, apapun yang terjadi dalam lapak pikir dan lisan kita,
semua adalah cermin dari iman kita. Ketika bersifat sering saja kemudian meletup dan meletus kemarahan, meletus konflik, maka segera untuk diredam. Terakhir yang ingin saya sampaikan tentang iman adalah pola hubungan, dan pola hubungan itu disadarkan oleh iman. Maka manajemen yang paling pas yang sering saya sampaikan pada jemaah tadi, kita menata hati kita, sediakan ruang di hati kita, tidak cuma satu ruang. Kenapa kita sering galau? Kenapa kita sering stres? Kenapa kita sering mukul? Kenapa kita sering live di grup-grup kita? Kenapa kita sering berbalas marah di dalam WA kita? Kenapa bahkan kita tidak mau ketemu lagi dengan si A gara-gara WA? Itu bersebab hati kita belum ditata dengan baik. Artinya masih ngutang, belum masalah. Jadi kunci manajemen hati, sediakan di hati kita tidak cuma satu ruang. Kalau satu ruang itu sumpah usul-usulan di dalam, gitu ya. Tapi ruang di hati kita bikin dua kamar. Kamar satu untuk positif, kamar satu negatif. Sehingga ketika ada caci maki, ketika ada marah-marah, ketika ada SMS yang tidak enak, ketika ada tingkah-tingkah yang tidak sesuai dengan kita, masukkan ke yang negatif. Berapapun masukan. Kalau sudah masuk di bilik yang negatif itu, kemudian kita gaul ulang. Kenapa sih dia ngomong gitu sama aku? Di depan cermin saja, gak usah di depan orang. Di depan cermin. Kenapa ya? Oh, ternyata aku yang salah. Daur ulang menjadi energi yang positif. Semua yang negatif masukkan, daur ulang lagi menjadi energi positif. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu berbalas dendam. Yakinlah ketika ada ucapan-ucapan yang tidak benar, mungkin kita yang salah gitu. Masukkan ke kolom-kolom negatif, masukkan ke ruang-ruang negatif, daur ulang menjadi positif. Besok kasihkan hadiah kepada orang yang ngomong tidak enak kepada kita. Maaf, ini sebagai rezeki dari saya untuk kamu ya. Mudah-mudahan barokah. Ngapain nasihat dia lagi? Nah, kalau ditentang gitu, tidak masalah. Ini sekedar berbagi rezeki. Atau dikirim tapi tanpa ada pengirimnya, bukan tanpa ada alamatnya, kan dari mana ya? Tanpa ada pengirimnya. Tiba-tiba oh alhamdulillah dia sudah pakai itu, dia hadiahkan ya, masya Allah. Mudah-mudahan mencerminkan menguatkan kekuatan di antara kita. Ulang. Dan misalnya dengan itu maka betapapun badai yang kita hadapi tidak masalah kok itu. Betapapun dicaci maki seperti Rasulullah dicaci maki siapapun tidak masalah itu. Kenapa bisa memilih seperti itu? Jawabannya kuncinya ada dua: tilawah Quran dan banyak sholat tahajud. Itu yang dilakukan Rasul. Jadi betapa luar biasanya Rasul bisa bertahan, bisa membangun, bisa menjadikan Islam yang luar biasa. Karena Rasul punya dua kunci: selalu bertilawah dan selalu sholat malam. Jadi kalau sebentar dicaci sebentar aja sudah lepas, sudah lewat, kurang tahajudnya, kurang tilawahnya sedikit aja. Kalau nggak yakin, coba. Kalau masih belum yakin, coba lagi. Kalau belum yakin lagi, Anda belum bersih. Coba lagi. Ya, barangkali itu kunci-kunci menyehatkan hati kita. Ada di dalam buku ini. Promosi menjadi lebih baik. Dan mohon doanya pada jamaah di Singapura ini. Buku yang ke-10 segera terbit. Judulnya Bertanyalah pada Hatimu, tentang manajemen hati, dan tulisan istri juga ada agar Bunda tetap bisa berdakwah. Karena beliau sudah menulis agar Bunda tetap bisa berdakwah, agar ayah tetap bisa berdakwah. Yang berikutnya
Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Albi Umar Hidayat atas berkenannya memberikan tausiah. Semoga ini dapat menambahkan rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kita sesama manusia dengan menguatkan jaringan ukhuwah fillah Islamiyah kita. Allahumma. Adapun acara yang selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Riki Adrian Aldi selaku Ketua Umum Madroj. Untuk waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan biarkan amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai sekarang masih merasakan nikmatnya Al-Quran. Kita sampai sekarang masih diberikan kesempatan hadir di majelis Al-Quran, masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat. Semoga kita istiqomah sebagai sahibul Quran, sebagai pecinta Quran, dan mudah-mudahan nanti kita harus melakukan sebagai ahli Quran yang sama. Salawat berikan salam dan akhirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan ucapan beliau di akhir insyaallah. Hari ini saya beruntung sekali karena diberikan kesempatan untuk silaturahim dengan Auditor Singapura, dan beruntung sekali bisa silaturahim ke sini bareng dengan dua guru saya.